إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah As-Saff ayat yang ke-9, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengabarkan tentang kejayaan bagi agama yang mulia, yaitu agama Islam, dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi agama yang mulia ini secara otomatis juga akan dinikmati dan dirasakan oleh segenap pemeluknya, tetapi dengan syarat bahwa umat Islam senantiasa berpegang teguh pada agamanya, senantiasa mengamalkan ajaran agamanya dalam semua aspek kehidupan, dalam urusan akidah, kemudian dalam urusan ibadah, dan juga dalam urusan muamalah dengan sesama manusia. Ketika kaum muslimin istiqamah di dalam menjalankan ajaran agamanya, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan kejayaan kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin akan dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sering sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka kita diperintahkan untuk memperhatikan dengan seksama panggilan itu. Karena setelah panggilan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan atau melarang atau mengabarkan suatu informasi yang sangat kita butuhkan. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung memerintahkan, tetapi Allah memerintahkan dengan menggunakan istifham atau pertanyaan. Ya, dan pertanyaan ini mengandung unsur penawaran. Hal adullukum
ala tijarah, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan. Dan perdagangan ini memang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai suatu perumpamaan agar manusia memiliki ketertarikan, karena pekerjaan yang paling utama dikerjakan manusia di muka bumi ini itu adalah berdagang. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan bahwa kebanyakan rezeki manusia itu ada di sektor perdagangan, sehingga kita bisa menyaksikan dan itu menjadi fakta yang kita bisa lihat bahwa kebanyakan aktivitas manusia itu pada perdagangan. Dan tentu hal yang paling diinginkan, hal yang paling diidamkan oleh siapa saja yang terjun dalam dunia perdagangan, baik itu yang skalanya kecil ataupun yang besar, tentu yang sangat diidamkan itu adalah keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penawaran suatu perdagangan yang tentu berbeda dengan perdagangan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Kalau dalam kehidupan dunia, ya, perdagangan yang dilakukan oleh manusia dari sisi keuntungannya itu terbatas. Kemudian dari sisi resiko kadang ada untung dan kadang juga merugi. Sementara perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi resiko tanpa resiko, di mana semua akan mendapatkan keuntungan asal ia mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tijarah. Dalam Al-Qur'an disebutkan yarjuna tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak ada kata rugi di dalamnya, dan juga perdagangan yang keuntungannya berlipat ganda, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bahkan bisa sampai pada kelipatan yang tidak terhingga. Itulah yang kemudian menjadi alasan yang sangat logis bagi seorang mukmin untuk kemudian menyambut, ya, dan merespon dengan semangat setiap penawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim, yang mana perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang mukmin memasukinya maka dia akan selamat. Perdagangan yang dilakukan oleh seorang muslim itu akan menjadi sebab dia selamat dari azab Allah yang pedih. Tunjikum min adzabin alim. Apa perdagangannya tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan yang dimaksudkan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikum khairul lakum, itu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu semua lebih baik, lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan hadhihi wasiyatun wa dilalatun wa irsyadun min arhamir rahimin li ibadihil mu'minin.
apa yang disebutkan di dalam ayat ini merupakan wasiat, arahan, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan secara khusus kepada orang-orang beriman. Li'a'dhami tijaratin wa ajalli matlubin. Dan arahan Allah Subhanahu wa taala itu berupa a'dhami tijarah, perdagangan yang paling besar. Jadi kalau di kehidupan dunia ada bisnis-bisnis yang besar dan orang berlomba untuk masuk di dalamnya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dari bisnis apapun yang ada di dunia ini. Ya, kenapa dikatakan jauh lebih besar? Karena keuntungan yang ditawarkannya itu juga sangat besar. Ya, kalau di dunia dalam ukuran-ukuran yang dipahami oleh manusia bahwa satu bisnis itu besar kalau keuntungan yang ada di baliknya itu juga besar. Sehingga itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kebanyakan manusia untuk ikut terlibat di dalam bisnis tersebut. Nah, apa yang Allah tawarkan itu jauh lebih besar. Kenapa jauh lebih besar? Karena keuntungannya juga jauh lebih besar. Wa ajalli matlubin wa ala marghubin. Dan apa yang ada di dalam perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah semulia-mulianya yang dicari oleh manusia. Kalau dalam perniagaan dunia itu yang dicari adalah materi. Yang dicari adalah materi. Sedangkan dalam perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dicari dan ditargetkan adalah sesuatu yang sangat mulia dan sesuatu yang menjadi keinginan tertinggi manusia, ya, orang-orang yang beriman. Apa itu? Yahsulu biha an-najah min azabin alim, minal azabil alim. Perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perniagaan yang menjadi sebab seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, wal fauzu bin na'imil muqim, dan meraih kemenangan berupa kenikmatan yang abadi. Nah, inilah keuntungan yang Allah tawarkan bagi setiap orang yang ikut di dalam perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari siksa dan meraih kemenangan berupa kenikmatan yang abadi. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Allah, lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui dan meyakini. Ya, jadi ketertarikan seseorang kepada perniagaan yang ditawarkan oleh Allah pada akhirnya itu kembali kepada tingkat keilmuan dan keimanan seseorang. Bagaimana respon kita terhadap apa yang ditawarkan oleh Allah itu sangat berkaitan erat dengan keimanan yang ada pada diri kita. Jadi kita sering membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya dijelaskan, disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan amalan tertentu di akhirat kelak nanti. Ya, tetapi tidak serta-merta kenikmatan tersebut menumbuhkan daya tarik di dalam hati kita. Apa yang menjadi penyebab tumbuhnya daya tarik untuk meraih kenikmatan itu? Ya, penyebabnya adalah keimanan. Karenanya di bagian yang pertama disebutkan, ya, perniagaan yang pertama disebutkan oleh Allah itu adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wujudkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dalam arti yang seideal mungkin. Maka ketika kita mampu mewujudkan hal tersebut, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya.
Ya, ibarat ini yang kita pertukarkan dengan Allah. Kita punya iman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah punya kenikmatan-kenikmatan yang abadi di akhirat kelak nanti. Kita berikan iman kita, maka Allah berikan kepada kita kenikmatan yang abadi. Nah, inilah unsur perniagaannya. Jadi di situ ada, ya, kalau dalam perniagaan dunia ada tukar menukar. Kita berikan sesuatu, Allah berikan kita yang lain. Dan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ghafurun Syakur. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima apa yang dilakukan oleh hambanya. Di antara makna Syakur itu Allah menerima yang sedikit dan memberikan balasan yang banyak. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu tetap akan mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan yang namanya kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang kita lakukan itu melebihi, ya, melebihi daripada perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau urusan membalas kebaikan, Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Tapi urusan membalas keburukan dibalas sesuai dengan keburukannya. Tapi giliran kebaikan Allah memberikan balasan yang lebih. Ya, karenanya kita tidak perlu khawatir ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil tapi itu adalah kebaikan. Kita tidak perlu khawatir apakah ini ada balasannya atau tidak. Pasti ada balasannya. Yang penting ditunaikan dengan ikhlas dan mengikuti syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kadang seorang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu tidak dinilai sebagai suatu pekerjaan yang akan mendapatkan imbalan. Nanti akan mendapatkan imbalan kalau melakukan pekerjaan dalam skala yang besar. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semua ada balasannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zalzalah, yang melakukan amalan meskipun sangat kecil, sekecil biji dzarrah atau sekecil semut yang sangat kecil, maka itu akan mendapatkan balasan. Jadi itu yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan tentunya iman kepada Allah itu tidak hanya sekedar dalam bentuk ucapan. Ya, tidak sekedar dalam bentuk ucapan, tidak sekedar dalam hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terlihat secara lahiriah. Ya, seorang mengatakan saya beriman atau dia bersyahadat, tidak hanya sebatas itu. Ya, saya tadi mengatakan wa minal ma'lumi annal imanat tamma huwa tasdiqul jazim bima amara Allahu bitasdiqi bih. Jadi sudah merupakan perkara yang diketahui bahwa keimanan yang sempurna itu adalah keimanan yang di dalamnya ada unsur at-tasdiqul jazim, membenarkan sesuatu dengan semantap-mantap dan seyakin-yakinnya, bima amarallahu bitasdiqi bih, terhadap apa yang Allah perintahkan untuk kita membenarkannya. Ya, jadi ketika Allah menyampaikan suatu perintah, maka kita benarkan perintah itu, bahwa perintah itu akan mendatangkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Ketika Allah melarang dari sesuatu, maka kita yakini bahwa larangan itu ketika dilanggar akan menimbulkan mudarat untuk diri kita
di dunia dan di akhirat, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Ketika itu adalah berita, maka kita membenarkannya bahwa itu benar-benar pernah terjadi. Kalau berita itu menyangkut sesuatu yang telah lampau dan pasti ada pelajaran di dalamnya. Ketika itu adalah berita yang akan datang, maka kita yakini bahwa itu pasti akan terjadi. Sehingga kalau itu berita yang berkaitan dengan kebaikan, maka kita berusaha untuk melakukan amalan yang menjadi penyebab kita meraih kebaikan itu. Misalnya berita tentang surga, maka kita berusaha mengamalkan amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi harus ada unsur tasdiq. Jadi iman tidak hanya sekedar ucapan saja. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu tidak sekedar untuk diucapkan atau menjadi hiasan bibir semata. Tetapi iman itu, kata beliau, ma waqara fil qalbi wa saddaqathul amal. Iman itu sesuatu yang menghujam kuat di dalam hati seseorang dan dibuktikan dalam bentuk amalan. Karenanya kata Syekh Sa'di di sini, ya, beliau mengatakan huwa tasdiqul jazim bima amara Allah bitasdiqi bihi al-mustalzim li'amalil jawarih. Jadi ketika unsur pembenaran dalam keimanan seseorang itu benar-benar kuat, maka pasti itu akan menghasilkan yang namanya a'malul jawarih, akan menghasilkan amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Contoh paling mudah dan sederhana, ketika kita misalnya mendengarkan hadis rak'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa ukur sejauh mana keimanan kita terhadap hadis ini. Ketika kita takut kehilangan 2 rakaat karena meyakini bahwa itu adalah keutamaan yang benar-benar nyata sebagaimana dikatakan oleh Nabi, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh tersebut. Nah, itu adalah bukti bahwa keimanan yang ada pada diri kita berkaitan dengan hadis itu adalah keimanan yang ada tasdik yang sempurna yang terbuktikan dalam bentuk amalan. Jadi intinya bahwa setiap keyakinan itu akan menghasilkan suatu amalan kalau keyakinannya kuat. Kalau keimanannya kuat, maka pasti akan menghasilkan amalan. Makanya di dalam Al-Quran itu sangat sering disebutkan amanu wa amilus salihat. Dia beriman dan dia beramal saleh. Itu 2 hal yang tidak terpisahkan. Ketika dia beriman, maka dia akan melakukan amal saleh. Baik itu amal saleh berupa melakukan suatu perintah atau menjauhi sesuatu yang dilarang. Ketika dia seorang yakin bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya besar, maka keyakinan itu akan mendorong seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan seperti itulah dalam semua perintah-perintah Allah. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib, apakah kita istiqomah di dalam menjalankannya, itu lagi-lagi kembali kepada sejauh mana keyakinan kita terhadap perintah tersebut. Zikir setelah salat, ya demikian pula yang berkaitan dengan larangan. Ketika seorang benar-benar yakin misalnya bahwa kesyirikan itu menjadi penghalang seseorang masuk surga, maka setiap orang akan bersungguh-sungguh menjauhi kesyirikan. Perkara-perkara yang menyelisihi sunnah itu adalah penyebab seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Sehingga keimanan ini tidak hanya hadir pada satu aspek perintah saja, pada satu bagian ajaran agama saja, tetapi dia hadir dalam
semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya, dan tentunya bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang di bagian tertentu keimanannya sangat kuat, tapi di bagian yang lain keimanannya sangat lemah. Nah, karenanya kita selalu diperintahkan untuk meminta, ya, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ini salah satu zikir pagi sore, ya, yang kita baca di waktu pagi dan petang. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita meminta keimanan yang sempurna, ya. Kemudian kita meminta rezeki yang halal, kemudian kita meminta ilmu yang bermanfaat, dan kita meminta amalan yang dikabulkan. Ya, karena seperti yang tadi kita sampaikan, bisa saja pada bagian tertentu sudah baik keimanannya, ya, sudah kuat keyakinannya, tapi di bagian yang lain masih lemah, sehingga kita terus butuh untuk dikuatkan keimanan kita. Dan yang memberikan kekuatan iman pada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta kepadanya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.